Selamat pagi, siang, sore, Selamat malam pagi. teman-teman semua. Selamat pagi Pak Dimas. Pagi. Di pagi hari yang berbahagia ini, gue sangat senang bisa ngobrol sama lu karena terakhir gue jadi guest di podcast Bapak ya. Iya betul. Yang belum diupload. Belum diupload. Yang belum Kalau kemarin didengar. podcastnya gaya Soleh Solihun, kali ini Betul. kita gaya online. Senang banget gue pengen belajar banyak dari Dimas Wah, pada kesempatan kali ini karena beliau ini desainer, turn entrepreneur, terus udah bikin agency, bikin software pula gitu. Jadi itu gue pengen belajar banyak. Tapi buat yang belum kenal, mungkin teman-teman belum pernah lihat tweet viralnya Dimas, mungkin bisa jelasin dikit, Dim. Boleh memperkenalkan diri sedikit gak? yoi. Nama gue Dimas ya, cuman orang biasanya nge-save kontak gue tuh udah Dimdum. Cuman ya sebenarnya udah aslinya desainer ya. Aslinya dulu web web dan app designer sampai sekarang sih. Cuman kan sekarang mungkin lebih dikenal sebagai user interface designer atau UI designer. Udah 4 tahun ke belakang bikin agensi sendiri, ya kan, melihat Hmm. kesuksesan beliau-beliau di luar sana membuat agensi, jadi saya juga tertarik. Jadi 4 tahun bikin agensi namanya Natuno. Natuno itu specialty-nya di ya sama sih kayak gua juga bikinin website, mobile app, web app buat klien-klien di bidang teknologi maupun bukan. Serunya kita udah jalan 4 tahun tadi ya, dari 2020 di Hmm. waktu pandemi tuh gue bikin agensi sampai sekarang. Berasa nggak Dim? Sebelum dan selagi pandemi dan setelah pandemi apa yang berubah? Sebenarnya sama-sama aja ya, karena kalau pandemi kan orang-orang bikin dalgona tuh. Nah kalau gue malah bikin agensi kan. Se- Kenapa? Kenapa? Sebenarnya itu Kenapa? didasari hal yang sama, apa melihat permasalahan dan opportunity gitu. Kalau itu kan tadi opportunity-nya wah, ada Nescafe nih nganggur gue aduk-aduk ternyata jadi makanan minuman enak gitu. Nah kalau gue lebih ke arah ini pandemi orang-orang shifting ke melihat Hmm. teknologi jadi lebih berharga gitu. Terus kayak gue bisa Hmm. bantu apa ya gitu. Turns out banyak orang nggak punya proses desain yang baik, yang mana nanti mungkin kita bisa ngobrol juga. Buat bisnisnya, gue simply menawarkan hal yang gue lakukan waktu gue kerja dulu di Hmm. perusahaan-perusahaan teknologi ke orang-orang yang nggak ke-expose ke situ gitu, terutama entrepreneur lain gitu. Yang mana ternyata cukup mind blowing ya buat mereka gitu. Makanya itulah kenapa bikin Atuno di pandemi. Sampai sekarang sama core-nya juga seperti itu. Cuman bedanya sekarang kliennya udah mulai manja ya, minta onsite karena udah nggak Oh. ada virus COVID lagi. Ah, apa bedanya Pak dari tadi kalau yang lo mention, mungkin Hmm. audiens gue belum tahu yang dilakukan sama startups dan entrepreneur konvensional, bedanya apa sih si desain proses itu? Ya, gue sering ngejelasin in a nutshell-nya terutama ke klien tuh adalah Natuno itu sebenarnya hanya berusaha menjadi konselor atau konseling kali ya antara lu Hmm. sebagai bisnis ke pelanggan gitu. Karena kadang gua ngerti lu mungkin misalnya nih Om Nara adalah empunya perusahaan batu bara gitu kan ya. Gua tahu lu mungkin expert banget lah di bidang batu bara gitu. Expert banget itu harus dijual kemana tahu gitu. Tapi mungkin hal sesimpel ngobrol sama orang yang beli batu bara lu itu akan nge-unlock kali ya potensi lain yang belum tentu lebih cuan buat lu tapi bisa jadi menghemat operasional biaya ya. Eh, Sakit Hmm. kepala apa headache proses entrepreneur tuh banyaknya Hmm. sebenarnya bisa selesai kalau lu simple ngobrol sama customer lu. Contoh deh, gue baru dapet contoh lucu banget waktu jadi buat konteks dikit 2 minggu yang lalu gue pulang ke Medan. Di Medan Hmm. orang tua gue itu grosir Oke. toko lah, jual rokok, gas, minyak gitu-gitu.
15 tahun udah grosir gitu. Sama aja gitu. Dari jam 6 pagi buka, jam 10 tutup, 10 malam. Nah, 4 tahun ke belakang mereka itu zona nyaman nih gitu. Buka jam 8 pagi, jam 5 sore tutup karena udah kaya ceritanya. Amin. Mereka ngakunya gitu. Tiba-tiba 2023 itu penjualan menurun drastis. Jadi Hmm. misalnya sehari bisa 100 juta, tiba-tiba jadi 60 juta gross kotor ya. Hmm. Gua masuk dong sebagai anak berbakti. Sebagai anak berbakti yang tidak pandai berdagang, gua masuk ngebantuin dari hal lain nih. Oke. Jadi gua bener-bener nge-interview, bukan interview sih, sebenarnya ngobrol-ngobrol gitu, beli-beliin jajan di pelanggannya orang tua gua kan. Jadi pelanggan orang tua gua tuh kedai-kedai kecil gitu, kayak warung Madura gitu. Oke. Gua datengin tuh, bang kenapa bang nggak belanja lagi gitu. Bu kenapa bu nggak belanja lagi Hmm. gitu. Lo tau nggak apa yang gue temuin? Yang gue temuin adalah sebenarnya mereka mau belanja di tempat orang tua gue, Tapi. tapi sekarang ini ekonomi lagi jelek banget, modal mereka tuh dikit. I see. Jadi mereka itu yang tadinya jam 6 pagi belanja untuk satu harian, sekarang uangnya cuma cukup untuk belanja dari jam 6, jam 9 habis, jam 9 belanja lagi, jam 12 habis, jam 12 belanja lagi, jam 3 I habis. Jadi see. sehari bisa ada 5 cycle pembelian. Karena duitnya dikit, Anjrit. modalnya Oke. dikit. Ini Jadi menarik nih. tadinya 500.000 bisa dapat rokok berapa kotak, sekarang tinggal berapa kotak gitu. Dikit. Nah, malam karena orang tua gua tutup, mereka terpaksa beli di toko lain. Hmm. Yang mana mereka sebenarnya sebel karena ke toko lain harganya mahal, tidak seramah orang tua gua, tidak Hmm. secepat orang tua gua kalau bungkus, dan Hmm. tentunya males aja gitu. Kalau di Medan tuh masih agak rasis ya, jadi kayak kadang-kadang ke suku lain agak males. Oke, oke. Nah orang tua gue kan Oke. Tionghoa ya, jadi mereka seneng gitu. Hmm. Gue kasih tahu insights ini gitu, mak, pak ini orang-orang tuh sebenarnya mau datang ke kita tapi jam 7 malam udah tutup, udah Hmm. berubah ini kelakuan spendingnya gitu. Yang tadinya pagi-pagi udah belanja buat satu harian, nggak bisa lagi nih. Nah jadi kalian memang harus buka lagi kayak zaman dulu sampai malam gitu. Hmm. Jadinya orang tua gue buka lagi sampai malam. Nah, sekarang menggunakan jasa anaknya adik gue untuk menjaga shift Oke. malam gitu. Shift malam. Karena adik gue masih muda Anjrit. gitu. Ya udah tuh semua Powerful ya datang ternyata lagi. ya. Datang lagi tuh semua orang belanja lagi kayak gini dong buka, ngapain aku belanja di sana mahal sini gitu. Nah, cuma yang menarik Dim, sebagai yang punya service agency juga, sering, at least gue sering ngerasa gitu, lah kenapa si klien ini nggak nanya langsung ke usernya sih gitu, what's stopping them gitu. Dari pengalaman lo, apa sih yang bikin mereka nggak melakukan itu sendiri gitu, harus dibantu sama konselor-konselor kayak Dimas Natuno. Ya, what stopping them tuh sebenarnya satu ya tadi zona nyaman kan kayak orang tua gue. Udah Iya sih. sebenarnya tahu ada permasalahan tapi mau solve itu sulit karena sudah di dalam banget gitu. Apa ya bilangnya ya? Sudah sudah terbiasa sehari-hari gitu. Jadi kayak Hmm. masa sih nggak bisa lagi cara gua gitu. Kan manusianya agak Hmm. aneh ya. Kita tuh suka hardwire gitu di kepala kita kalau I ya see. makan tuh pakai tangan gitu. Kenapa nggak makan pakai kaki? Hmm. Gitu kan. Terus yang kedua pastinya butuh sebenarnya mereka tuh nggak butuh gua. Mereka tuh Hmm. butuh opini aja sebenarnya, external opinion. Kan kalau perusahaan-perusahaan tuh kadang-kadang external opinion itu ada dua ke apa? Kita tuh dicari karena dua hal. Bos Hmm. gede pengen diyakinkan, bos kecil butuh temen. Iya, 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 Jadi iya. gue tuh mencoba jadi itu aja. Bos gede tuh sebenarnya butuh diyakinkan, bos kecil tuh ada temen. Ini nih bener nih kata Natun lu begini gitu. Hmm. Bos gede karena udah terlalu lama sama bos kecil,
ya juga ya, itu bener juga kata lo gitu. Sebenarnya kayak gitu, Oke. sebenarnya mereka can do it themselves gitu, tapi ya sama kayak kita kan nggak bisa jadi psikolog kita sendiri, harus ada orang yang profesional. Hmm, menarik. Seberapa banyak Dim yang udah lo bantu, terus hasil rekomendasi lo itu, eh sorry, kenapa gue nanya ini adalah kan yang biasanya kami Doki bantu adalah konten, strategi komunikasi gitu-gitu. Itu mungkin rada beda nature-nya dengan yang bikin digital product, yang mungkin bisa langsung menghilangkan tadi lo bilang headache di bisnis proses dan cetera gitu. Impact paling besar yang pernah lo rasain kayak gimana Dim? Yang mungkin bisa lo ceritain. Hmm. Gue ingin inget dulu ya. Hmm. Kayaknya yang paling lucu itu sesimpel, gue mungkin yang sesimpel sama yang paling kompleks ya. Yang Hmm. sesimpel itu, gua apa ya? Kalau nggak salah inget, gue tuh bener-bener pernah, pokoknya ada kita bikin cash flow laporan keuangan gitu kan di satu app Hmm. keuangan. Oke. Tadinya angka-angka gitu kan. Jadi Oke. kayak pemasukan berapa ribu US dollar, pengeluaran berapa. Hmm. Waktu itu permasalahan apa? Kita merasa ini kayaknya ada permasalahan di mana bos. Tadi gue bilang bos bos gede itu nggak ngerti. Sebenarnya mereka ngerti kan, oh, namanya Hmm. bos gede pinter ya. Hmm. Tapi kok jarang ada actionable plan dari report ini gitu. Gue sesimpel ngeletakin ini apa warna. Jadi kalau Hmm. hijau berarti ada perubahan ke atas, kalau merah ini ada perubahan ke Hmm. bawah. Itu bener-bener langsung Hmm. kayak orangnya. Jadi bos tuh sekilas lihat langsung, yang ini aja nih yang diperbaiki, yang merah-merah aja. Ngerti gak sih lo? I see. Ngedesain gitu, I itu ngedesain see. UI gitu loh. Wow. Kadang-kadang nggak perlu yang gimana-gimana gitu. Oke. Nah, selama 5 tahun, udah berapa tahun lo berarti Dim? Jadi product Kalau design. dari 2015 kali ya resminya ya. 2015, 9 lah, 9 tahun. Ada perspektif yang berubah nggak Dim? Selama perjalanan 9 tahun itu, udah ketemu, udah jadi in-house, udah punya perusahaan sendiri, point of view-nya tadinya karyawan, sekarang jadi bos. Ada prinsip atau point of view yang berubah nggak Dim tentang product design? Ya, sebenarnya dulu tuh gue merasa semuanya harus didesain dengan baik, benar, bagus, aesthetically, pokoknya bla 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 UX gitu lah ya. Kalau sekarang tuh gue lebih prioritasin mana small changes yang bisa lu tweak gitu untuk giving biggest impact gitu. Hello. Anak aman? Halo, Iya, ingat jadi aku nggak? benar-benar apa tuh impact paling gede ternyata dihasilkan dari perubahan paling kecil. Yang kayak tadi gue bilang dengan color coded. Terus ada juga di Hmm. software yang gue lagi bikin ya, Hmm. bener-bener. Jadi ada permasalahan nih. Kenapa spending, kan gue lagi bikin software buat kapal ya. Kenapa Hmm. spending apa tuh namanya? Ada operational spending tuh gede banget gitu, misalnya kan dengan software yang lama. Hmm. Ternyata, lu tau nggak permasalahannya? Lucu banget. Permasalahannya adalah ternyata ada input input field itu untuk masukin huruf Hmm. angka gitu lah. Tahu nggak Ya, di UI ya. Heeh. kotak input Yang gitu. kotak. Mm-mm. Di software yang lama itu free text. Free text itu lu bisa masukin apa aja gitu, huruf, koma, Hmm. angka, spasi gitu. Gua ganti di software gua itu cuman bisa Hmm. diinput kalau lu klik yang kebuka keyboardnya angka doang dan auto Hmm. formatting. Jadi kalau lu ketik sampai puluhan ribu langsung ada komanya. Itu Hmm. doang bikin signifikan impact karena jadinya kru kapal ataupun operasional kapal nggak perlu pusing mikirin ini gue ngetik apa ya. Sementara di software yang lama orang jadi ngetik 5.000 pakai huruf.
Ada yang 5.000, Wah, 5.000, ada yang 5.000 nggak pakai koma gitu. jir. Jadi waktu manajerial mau lihat data, beda-beda nih. Ada goceng lah, ada 5, goceng-goceng gitu-gitulah. Itu maksud gua, ngerti nggak sih? I see. Itu Pak. Ada. Halo. Nah kayak gitu tuh misalnya. Nah jadi tuh sekarang gue bener-bener ngasih tahu tim gue what is the smallest tweak that can be the biggest impact gitu. Hmm. Gue mau mundur lagi Dim, sorry Dim. Karena gue ngerasa tadi semua dimulai dari ngobrol dengan user. Ngobrol dengan user. Gue gue being vulnerable kayaknya sebagai business owner gue juga jarang tuh ngomong sama user, sama audience gitu. Mungkin teman-teman yang juga bikin konten, bikin agency sosial media juga mungkin jarang ngobrol sama user. Dengerinnya ya udah briefnya apa gitu, ya udah kita bikin Breakdown. sesuai itu. Padahal mungkin yang totally dibutuhkan sama user mungkin nggak itu gitu. Bukan itu. Gue pengen minta tips dan cerita boleh nggak Dim tentang talking to user? Oke. Sebenarnya sih ada banyak cara untuk ngobrol sama user. Yang paling terkenal kan anekdot itu ya Henry Ford itu. Yang kalau kalau dia nanya ke orang zaman dulu mau apa, pasti orang jawabnya kuda yang lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Sebenarnya itu anekdot yang oke lah untuk diulang-ulang. Cuman kalau gue nangkepnya lebih ke arah paling mujarab untuk lo ngobrol sama user itu adalah bawa konsep yang lo pikirin. Karena tetap walaupun kita ngobrol sama user, tetap aja kita tuh ahli. Jadi kita Oke. pikirin dulu, ngarang dulu nih hypothetically solusi kita. Waktu kita ngobrol sama customer kita bawa beberapa solusi kita gitu. Tapi nanyanya, nah ini ada satu lagi seninya, seni bertanyanya. Jangan, banyak orang akan menanyakan mana nih yang lebih bagus. Orang Indonesia kan nggak enakan ya, pasti yang ini gitu. Iya. Atau bagus semua bang gitu. Heeh, Jadi heeh. di sini tuh ada seni bertanya namanya, uh, gue nggak tahu sih, tapi kayak open ended question dan lain-lain bisa dicari sih. Hmm. Tapi tips yang pertama sih hindari pertanyaan yang leading gitu. Jadi pertanyaan kayak bagusan mana, menurut Anda manakah yang lebih oke, itu jangan gitu. Mana yang lebih jelek. Nah, Hmm. itu susahnya di situ sih. Cuman ya ketika lu bawa konsep lu yang udah lu pikirin itu udah solve most of the problems. Karena Oke. dia bisa langsung ngelihat. Nah, sorry anak gua nyanyi Let It Go. Oh itu let it go. Iya benar. Kayak gitu, Pak. Jadi hindari pertanyaan yang leading, terus biasakan bawa pertanyaan open ended. Kalau soal cara membiasakan diri bisa dimulai dengan yang namanya ngobrol aja. Hmm. Gue and by being ngobrol, gue bener-bener menyarankan ngobrol yang kayak apa adanya gitu loh. Hmm. Kayak, cuy, kan gue misalnya kalau gue servis ya, Hmm. gue kumpulin ex klien gue gitu kan. Cuy, kan lu udah Hmm. pernah pakai jasa gue gitu. Gue punya ide baru nih. Eh, Hmm. Kira-kira menurut lo ide gue yang baru ini bisa di dipakai di permasalahan seperti apa ya? Kenapa gue mulai dengan seperti itu? Karena gue jadi gini, sorry, gue agak belibet. Hmm. Mulai Kenapa? dengan diskusi ke customer lu agak tantang gitu, karena kan manusia ini Oh ya. ladangnya pembuktian diri ya. Biasanya Oh orang gitu. akan lebih senang, Menarik. dia orang lebih senang untuk kayak membuktikan ide lu salah gitu. Baru baru kasih konstruktif feedback. Hmm. Ngerti gak sih? Hmm. Ya kan, ya kan? Iya, iya, Gitu. iya, iya. Rasa penting gitu dulu gitu. Baru habis itu bisa tuh diskusi, baru bisa minta pendapatnya gitu. Tapi pertama lu kasih tau dulu, Nah, gue mau bikin ini, what do you think? oke. Kalau eh, konteksnya kerjaan, Dim, misalnya lu
buat lo ngelakuin buat klien lo gitu, lo harus talk to their customer. Seberapa casual sih, seberapa serius sih Hmm. biasanya? Nah ini mungkin apa? Gua kudus ke teman-teman researcher yang gue hire dan karyawannya Hmm. Natun ya karena mereka jago banget. Tapi gue tuh pernah ngelihat se-casualnya itu ngerokok ngerokok di pelabuhan. Jadi beliin Anjir, beliin Samsu, Surya anjir, gitu. keren keren. Seformal-formalnya bikin rapat khusus sama nasabah bank prioritas. Jadi kayak bener-bener apa ya Anjir. menyesuaikan banget gitu loh. Hmm. Ya kan kalau lu pasti lebih tahu kan researchers gimana kerjanya. Tapi kalau di lini usaha gue juga segitunya gitu. Hmm. To their environment ya dicocokin ya. Ya menyamakan bahasa gitu. Nah, ngomongin Natuno lagi, Dim. Hmm. Kan UI UX agency nggak satu aja ya, Dim ya. Differentnya Natuno dengan yang lain, menurut lo apa? Ya sebenarnya itu juga yang kita coba iterasi setiap tahun ya. Hmm. Karena sulit untuk punya pembeda di market. Ini mungkin agak berlawanan sama pemikiran orang, tapi menurut gue lebih Hmm. sulit bikin pembeda di market yang dikit kecil nih kan UX dikit ya Iya, jadinya kan iya, ya iya. saingan lu dikit juga tapi jadinya lu mirip aja sama yang lain gitu. Menarik. Nah, jadinya kita tuh lebih ke arah eh, personal personal personalisasi kita gitu, service kita tuh gimana Hmm. caranya menyesuaikan gitu. Karena kalau dibilang, gue tahu sih ada agensi desain di luar sana yang punya framework sendiri, punya Mhm, apa mhm, namanya strategi yang di label di brand gitu-gitu kan. Nah menurut mhm. gue belum di level itu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya masih di pencarian jati diri gitu walaupun udah 4 tahun gitu. Ini tuh Natuno pengen dikenal sebagai gimana gitu. Hmm. Tapi ya maksudnya masih pencarian jati diri aja udah banyak lainnya ya. Ya kalau nggak banyak lainnya tutup Pak tahun kedua. Nggak sempet nyari jati diri udah tutup. Oke. Cerita dikit dong, Dim. How do you handle different clients? Nanti kita curhat-curhatan aja nih. Bener-bener inilah inilah kenapa gue apa ya merasa ada pentingnya kepintaran akademis dan Hmm. kepintaran apa sih street smart. Street smart ya. Tadinya gue mau ngomong kepintaran akademis dan kepintaran ekologis, cuman salah ya ekologi. Biar berima aja gitu. Nggak, tapi bener-bener gue terbantu banget karena gue dulu cerita personal dikit. Gue dulu hidup Mhm. sendirian tuh dari SMA ya. Jadi bener-bener udah ngerantau tuh SMA. Ah, Itu tuh ketemu apa? Ketemu pedagang, ketemu apa namanya? Kriminal dan lain-lain itu udah fuck. pernah sampai ke ketemu pejabat juga pernah gitu. Maksudnya udah pernah kerja Hmm. dari dua sisi gitu. Jadinya tuh membantu banget ketika gue harus ya tadi ya ngobrol sama apa user-user aplikasi Mhm. yang dari apa kalangan kita kita ya sampai ke kalangan yang elit-elit itu Mhm. memang ada penyesuaiannya dan gue nggak sejago itu tapi karena udah pernah ngobrol sama banyak orang gue tahu orang mana yang harus dituju supaya gue punya sedikit traits-nya gitu. Iya sih menarik sih. Asam Jadi garam kehidupan yang membantu ya. ya nggak sebanyak itu juga lah cuman maksudnya yang penting tuh kita tuh mau rajin aja sih pelajari background klien gitu. Gue belum Hmm. belum sejago itu juga cuman membantu lah kayak
Semoga tidak tersinggung ya. Tapi kalau ketika kita ke klien pemerintah tuh gue bener-bener ada sesi sama tim gue, kita one on one izin pak session. Jadi bener-bener Oh, tim gue tuh gue ajarin ngomong monggo pak silakan gitu. Izin oh menyampaikan wow. pendapat gitu. And bukan untuk gimmick atau bukan buat ngelucu-lucuin enggak, tapi biar masuk dulu gitu di dalam Mhm, mhm. gitu kan. Gue setuju banget sih itu keren banget. Iya, masuk dulu. Nah, pas sudah masuk Dim, Hmm. gimana cara lu nge-translate si brand value ini, brand personality-nya into the digital product, digital experiences, digital services mereka? Prosesnya gimana sih proses besarnya biasanya yang terjadi? Ya, biasanya sih benar-benar kita tuh mencoba ini. Kalau dibilang jadi sebuah strategi, sebenarnya gue ngomongnya gimana caranya mix antara data faktual plus eh, apa namanya keahlian gitu. Jadi expertise plus knowledge lapangan. Gitu. Hmm. Jadi gue Hmm. selalu percaya, jadi gue selalu nge-brief ya ke tim Hmm. desainer gue. Lo tuh yang nggak boleh ada, ya lo boleh salah, lo boleh apa namanya jelek hasilnya, yang nggak boleh adalah Mhm. tidak memutuskan. Jadi I misalnya nih ada see. pertanyaan desain nih brief ya kan, orang misalnya ada Hmm. waktu itu ada pejabat tuh pengen bikin aplikasi kesehatan gitu kan. Oke. Aplikasi yang ada kan untuk COVID doang waktu itu gitu, Hmm. untuk tracing Hmm. COVID. Pejabatnya Menarik. pengen untuk kesehatan menyeluruh rakyat eh, Rwanda, Hmm. buat rakyat Rwanda. Nah, eh, fakta lapangan adalah rakyat Rwanda tidak mau pakai aplikasi lagi karena COVID-nya sudah selesai. Hmm. Ngapain? Ya kan? Tapi pejabat Rwandanya pengen aplikasi tersebut tetap ada supaya pencatatan medis masyarakat Rwanda itu tercatat secara elektronik. Nah, kalau gua cara proses permasalahannya adalah ya udah rakyat nggak mau pakai tapi pejabat mau ada aplikasinya. Nah, Hmm. ini kan ada dua fakta nih digabungin. Hmm. Expertise lu apa? Nah, expertise kan didapat dari pengalaman mengerjakan proyek-proyek terdahulu atau pengalaman selama ini. Ya udah kita bikin dulu konsep kalau misalnya ada aplikasi rekam medis nasional Rwanda, bagusnya kayak gimana, kasih tahu ke rakyatnya, minta pendapatnya, Hmm. kasih tahu ke pejabatnya, mereka mau yang ini, nggak mau yang ini. Nah, kalau lu nggak Hmm. punya ekspertisnya atau tidak berani mencampurkan kemampuan lu ke proses ini, kan buntu nih, Iya, nggak ketemu. nggak kelar gitu permasalahannya. Jadi gue selalu itu tadi, lu harus memutuskan dengan ekspertis lu. Gitu. Sebagai desainer, kita tuh yang ahli, jangan Hmm. jangan melemparkan keputusan tersebut ke customer, jangan juga 100% ke klien. Gitu. Jadi lu harus songong gitu. Menurut saya ini pak, harus gitu. Nggak bisa sih. Itu gue quote nanti. Itu bagus sih. Tapi memang harus. Ya menurut gua ini gua juga kesalahan gua awal-awal ya bikin Natuno. Kesalahan gua awal-awal itu adalah tidak berani memutuskan. Jadi biasanya seluruh hasil desain itu harus di backup data dari customer gitu. Hmm. 100% gitu. Atau di Oke. backup Ngikut aja si gitu ya. kliennya minta ini iya iya. Makin I kesini gue see. tuh makin enggak menurut Natuno ini. Nice. Kita punya ini Nah, kita sendiri keinginan. nice. Nice, nice, nice. Pitfallsnya dari brand itu apa, Dim? Ketika nggak ngikutin ekspertisnya lu atau Natuno? Pernah nggak kejadian kayak ada yang ngeyel gitu? Pernah, pernah. Eh Fiksi kita aja, juga nggak fiksi, seidealis fiksi. itu sih. Iya pernah pernah. Tapi nggak pernah kita nggak seidealis itu juga. Kalau lagi Hmm. gitu kita mikirnya ya udah losing the battle, winning the war aja lah.
Ya kan gue Oke. udah kasih perspektif ya kan, customer lu maunya ini gitu. Oh iya, helikopter jatuh. Nih, thank you. Iya, jadi itu Hmm. lagi-lagi brief yang sama gue kasih ke tim gue ya. Kalau apa Hmm. ya, losing the battle, winning the war. Ada war yang lu harus menangkan gitu. Battle ini mah ada battle-nya ada 100, kalah Hmm. satu, iya iya kalah sih, tapi ya udah Menarik. nggak seidealis itu sih. Natuna tidak seidealis itu juga. Tapi kita ketika kita Gua idealis kita sangat galak. berasa berasa. Lu udah berhasil menurunkan itu ke anak-anak lu belum, Dim? Kira-kira? Eh, kayaknya udah bisa sih, 2024 ini lumayan mantap sih ya. Mantap, mantap. Ngomong-ngomong anak buah, gue jadi mau masuk ke dikit menyinggung AI, Dim. Hmm. What are your thoughts? Terus kepake nggak sih untuk pekerjaan seorang product designer, digital product designer? Ke kepake sih, dan menurut gua agak bodoh ya kalau masih nggak pakai AI. Tapi gua pengen reframe sih. It's not Mhm. pakai AI, tapi uh, trying to use the best tools to maximum your Hmm. effort gitu. Ya AI salah satunya gitu. Sebelum AI kan lu di deeper into knowledge hub, Google, Iya, iya. research paper dan lain gitu. Setelah AI lu jadi bisa nanya specifically kan. Framework nggak ada ya so far. Sebenarnya gini Hmm, sih, pertanyaan gini sih, kenapa gue masukin ini dicontekan adalah kayak sebagai agensi independen gitu, Doki juga ngelawannya kan agensi gede-gede yang punya framework yang di branding, yang dinamain, eh, yang wah gitu. Padahal sebenarnya ya ini di rework dikit aja terus dikasih brand gitu. ya betul. Menurut lo sebagai pemain juga di industri, seberapa ngaruh sih kayak begitu-begituan? Sebenarnya tergantung lu jualan ke siapa ya. Hmm. I mean design thinking kan sebenarnya juga dibikin-bikin namanya aja biar orang bisnis ngerti Hmm. cara kerja orang Hmm. kreatif. Hmm. Eh, menurut gue penting itu sebenarnya supaya orang tuh lebih cepat ngerti aja lu ngapain gitu. Dan balik lagi Shortcut ya, gitu ya namanya biar manusia. cepat. Iya, manusia kan memang ladangnya tidak mengerti gitu, tidak apa, ladangnya short attention span dan lain-lain gitu. Kayak lu Hmm. ngomong framework apa, kalau bisa dia udah ngerti gitu. Terutama ya sekarang kan orang-orang kan ngelihatnya pengennya dibantu dengan AI, Hmm. dibantu dengan machine learning dan lain-lain. It's the tergantung kita aja mau tap in-nya kayak gimana into that situation gitu. Tapi yang tidak berubah menurut gue ya tetap expertise yang ngerjain. Expertise tuh berarti pengalaman, wisdom, pernah gagal, pernah nggak dimarahin, terus nggak nyoba perlu lagi apa nggak gimana? perlu wisdom gitu juga sih, tapi bener-bener keberanian si yang ngerjain buat punya pendapatnya gitu. Hmm. Percuma lu ada AI dan lain kalau yang pakai itu nggak berani gitu untuk mengutarakan pendapat yang didapat dari framework-framework terkait gitu. Makanya kan dari kemarin orang tuh takutnya desainer ya kan, creative person, tech itu takutnya akan digantikan sama AI kan. Coba kita Hmm. tukar jadi kalian tuh harusnya takut sama orang yang pakai AI bukan sama AI. Iya sih. Itu jadi ikut menghela napas karena ya berasa juga kita sebagai orang kreatif kan ada sebagian spektrum pekerjaan yang udah bisa digantikan AI walaupun ya kualitasnya kan nggak yang gimana banget gitu. Cuma kayak ya ada lah yang tergantikan kayak kemarin Canva menggantikan desain-desain yang mediocre juga gitu menurut gue ya yang template Iya. gitu-gitu.
Tapi kan desainer yang bagus nggak hilang gitu. Iya, Ya gitu sih. malah itulah desainer yang mengerikan ya. Jadi kan gue juga Hmm. termasuk yang bikin-bikin apa generatif Mid Journey waktu dia masih jelek banget tuh Hmm. Ini 2021 sama lagi. 2022. Heeh. Gue ada di Discord juga. Hmm. Nah itu mungkin desainer di timeline sosial media akan kaget kalau tahu desainer-desainer senior dia itu yang actually feeding the machine awal-awal gitu-gitu. Jadi memang ya apa ya? Gue nggak tahu juga sih posisinya kayak gimana mau ngomong apa. Nggak usah takut sama AI ya memang. Perkembangan teknologi pasti menakutkan karena baru. Iya. Mau ngomong apa namanya pakai AI aja buat semuanya ya apa masih belum sempurna juga. Jadi ya kita mah sama-sama aja lah dari dulu sampai sekarang. Yang penting toolsnya tuh harus apapun tools yang ada dipakai gitu loh. Eh, itu termasuk tren yang harus diperhatikan nggak untuk dalam field product design? Ada lagi nggak sih tren-tren yang harus diperhatikan teman-teman brand, teman-teman klien selain AI yang udah kita omongin tadi? Ya sebenarnya tren yang harus diperhatikan more than ever tuh sebenarnya bukan segala macam ini, tapi balik ke human nature ya. Hmm. Kalau lu lagi ngelihat orang kelakuannya kayak gimana itulah justru tren utama yang harus kita lihat gitu. Kayak apa? Kelakuan spending, kelakuan apa namanya? Aktualisasi diri, kelakuan pride. Pokoknya yang seven sins itu tuh semuanya tuh lu perhatiin terus deh. Itu orang-orang maksudnya sebagai ini ya apa penggiat jasa marketing produk yang memang yang lu bikin itu kan akan dipakai sama orang. Kayaknya memang harus selalu merhatiin kelakuan orang deh. Menjadi seorang Hmm. observan yang memang nggak bosan-bosan untuk melihat tingkah manusia lain gitu. Kalau lu ngelihat itu dari mana, Dim? Lu Ada pribadi? satu ada satu apa yang namanya dialog yang sering gua ulang-ulang ke klien. Eh, Jadi gini eh. dialognya. Lo tuh harus bikin software itu harus basicnya orang udah nangkep. Basic itu orang langsung bisa pakai, orang bisa langsung. Pokoknya apa yang dia expect dari sebuah aplikasi Hmm. mobile, itu lu harus punya juga. Kenapa? Gue bilang gitu. Because this is 2020-an ke atas. 2005 Nah, orang nggak bisa pakai Microsoft Word, dia les. I see. 2024 orang nggak bisa pakai Microsoft Word, Microsoftnya yang dimaki-maki, ya kan? Ya, Jadi ya, 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 ya. there are a set of expectations that you must have in your product. Ekspektasi itu nggak lu dapetin, ya udah bubar aja. Hmm. Di situ ada perubahan Tapi kebiasaan manusia. iya. Tapi lu ngeliatin mereka si behavior orang-orang ini dari mana, Dim? Personally ya. Kan lu juga masih jadi konsultan, jadi desainer juga. I Ya, assume bakal jadi speak personnya Natuna juga. Apakah di Twitter, di TikTok, di IG, apa ngobrol? Caranya gimana? ya sebenarnya ya itu ya kumpulan dari setiap project pasti ngobrol dulu untuk dapat gambaran Hmm. besarnya. Terus yang kedua pastinya terima kasih kepada agensi-agensi research yang mengeluarkan report tahunan. Karena dari sana sebenarnya ada Dari gambaran situ ya. tentang civilization Hmm. ya. Terus yang ketiga memang ini sih apa beneran bersosialisasi. Ada tim kita yang memang hangout ngobrol sama ini ngobrol sama Hmm. itu pelaku industri dan lain-lain gitu. Sisanya ya memang tapi kuncinya sih di tiap project itu harus selalu ada riset customize riset buat cari tahu ini produk ngapain yang pakai gimana perasaannya dan lain-lain. Siap. Ada yang ngetok nggak tuh, Dim? Iya ada ASMR tukang bangunan. Nah, Kayak kemarin lu ngepost lagi. Sekarang gue mau minta tips buat audiens, Dim. Kan yang nonton atau dengar ini adalah
ya pegiat marketing yang kerja di brand atau bahkan brand managers. Mungkin ini untuk outputnya nggak harus digital produk ya Dim ya, bisa konten, bisa marketing campaign gitu-gitu. Gimana sih caranya building emotional connection lewat output mereka? Ya. Ada Nah, tips yang gak? lucu, iya, yang lucu tuh sebenarnya kayaknya sekarang brand-brand tuh bener-bener harus apa ya? Kayaknya gue pernah ngobrol sama lu juga deh. Harus all Hmm. in di stay true to whatever they sell. Hmm. Plusnya adalah orang akan perceive brand lu menjadi sesuatu yang jujur banget gitu. Consnya lu blunder udah bubar lah tuh brand. Jerit, susah ya. Iya kayak kita kan makin ngelihat ke sini kan kayak brand-brand gede itu udah stay true banget. Contohnya air mineral udah beneran ngomong. Kalau dulu kan ngomong quality, bersih. Kalau sekarang Mhm. kayak eh, ya kamu beli ini karena kamu sukanya nggak repot Hmm. nenteng-nenteng galon. Ada kan brand yang ngomong gitu. Hmm, ada betul. Ini, Iya. ini observasi gue aja. Jadi Heeh. beneran jadinya stay true dan memang itu tadi yang ngobrol sama customer jadi penting banget karena lu pun untuk nge-brand marketing itu harus eh, apa adanya tadi gitu. Nggak bisa lagi kayak zaman dulu yang kayak kualitas nomor satu, nggak bisa lagi. Atau Normatif kayak gitu nggak bisa ya. iya nggak bisa, iya benar nggak bisa normatif naratif gitu kurang lah. Kayaknya Hmm. sekarang arahnya ke arah sana. Semuanya kan kalau lu lihat apa brand mobil gitu udah bener-bener ngomongnya kayak apa muat sampai ke baris ketiga gitu-gitu kayak semuanya stay true ngomongin apa adanya. Terus apa yang dimauin sama customernya disebut ulang gitu sih. Menarik. Research makin ini ya, makin dibutuhkan ya. Iya iya. Tapi budget research makin dikit. Biasanya gimana? Curhat anjir. Iya Biasanya iya. gimana ngakalinnya Dim? Lo FGD online atau IDI online gitu atau ada tools baru buat Iya. mengatasi itu gimana? Dim? Ya itu sih balik ke rumus awal banget ya, you pay what you get lah. Iya Semakin sih. sedikit budget lu dapatnya seadanya ya sudah. Yang tidak boleh kan tidak Logis ada banget. proses tersebut sama sekali. Tuh. Bukan tidak boleh sih, tapi kayak diusahakan Sayang ya ada. kalau nggak ada. Iya. Mm-mm. Karena kan sebaik-baiknya riset adalah yang ada gitu. Seburuk-buruknya riset adalah sotoy. Ini bisa dipotong nanti klipnya dikirim ke klien teman-teman ya atau ke bos Iya yang benar. nggak mau riset, nggak mau ngomong sama audiens. Ada yang mau lo sampaikan terakhir nggak? Kita udah mau habis durasinya. Iya. Itu sih lagi pengen ngulang-ngulangin ya. Walaupun kita tuh misalnya punya produk, bisnis, jasa, barang. Menurut gua sekarang ini zamannya bener-bener kita tuh harus mentah kali ya, raw gitu apa sih, apa adanya gitu. Hmm. Nah Otentik. masalahnya, ya otentik gitu. Masalahnya menjadi apa adanya itu sangat sulit karena kita sebagai business owner terbiasa untuk punya aspirasi. Jadi kita pengen produk kita kayak seperti apa gitu. Ada sih. Iya sih, iya lagi. Masalahnya ya di era sekarang marketing harus apa adanya. Lu lihat aja TikTok, sosial media, placement. Gua nggak ahli sih, cuman yang gue lihat seperti itu gitu. Brand usaha yang tidak apa adanya tuh cenderung eh apa namanya? Ya sotoy tadi gitu, kayak apaan gitu Hmm. loh. Jadinya gagal gitu loh. Sementara yang apa adanya, yang nggak apa adanya 100% juga sih, tapi kayak berhasil tap in into emotional connection tadi ya, itu sukses gitu loh. Bahkan brand-brand B2B gitu. B2B juga gitu, nggak bisa juga. Jadi ngobrol ke customer. Thank you Pak. Dan untuk pendengar yang masih ngedengerin bisa ngontak Natuno untuk apa aja Pak Oh servisnya? ya, kita basically in a nutshell kalau lo mau bikin mobile app, website, web application, software, internal software, berusaha bikin digital
transformation di operational business lo, bisa kontak Natuno di www.natuno.design. Nanti kita akan, pokoknya lu keluhan lo apa, kita akan kasih tahu solusinya. Keren. Ini dari co-founder, yang udah ngobrol dari narapidana sampai orang pelabuhan sampai pejabat ya guys. Jadi insya Allah bisa ngerti lah kemauan audiens Anda. Itu lucu banget sih. Siap Dim. Thank you so much for the conversations. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Thank you ya. Yoi. Sampai jumpa di basket next week. Sampai jumpa.